Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menjalankan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya, kita pada video kali ini akan membahas tentang adabu ziyaratit ta'ziyah, etika ketika kita berziarah untuk takziah kepada orang yang meninggal, kepada keluarga bagi orang yang sudah meninggal. Maka di sini dikatakan, idza sami'ta bi mauti ahadin yusannu laka an taqula, ketika kita mendengar ada salah seorang dari tetangga, sanak saudara, atau orang yang kita kenal itu meninggal dunia, maka hendaknya kita disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin, yang mana pada artinya adalah sesungguhnya kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka suatu saat nanti kita juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin, ya Allah, aku memohon kepadamu, mudah-mudahan orang yang meninggal ini dicatat termasuk dalam kategori orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu. Waj'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah catatan-catatan amal perbuatannya selama dia masih hidup itu angkatlah di tempat yang paling tinggi di sisimu, wahai Allah. Tsumma dhhab, kemudian selanjutnya adalah wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Kemudian ya Allah, berikanlah suatu kebaikan sebagai pengganti orang yang meninggal tadi ini di dalam keluarganya. Wala tahrimna ajrohu, dan janganlah engkau haramkan pahala-pahalanya bagi kami. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan timbulkan fitnah bagi kami setelah kewafatannya. Kemudian selanjutnya adalah tsumma dhhab ila ahlihi li ta'ziyatihim. Kita dianjurkan untuk berangkat atau pergi kepada keluarga orang yang meninggal tadi ini, li ta'ziyatihim, untuk bertakziah kepada mereka, bi an tukhaffifa huznahum wa tusalliyahum an musibatihim. Sekiranya kita dapat meringankan kesedihan mereka, kemudian kita dapat menghibur atas musibah yang mereka timpa, wa tadhkur lahumut thawabal jazila 'alas sabr. Kemudian hendaknya kita menyebutkan akan pahala yang sangat besar bagi siapa yang bersabar atas musibah yang mereka dapatkan. Wa tanhahum 'anil jaza'il mudhibi lil ajr wal musabbibi lil wazr. Kemudian hendaknya bagi kita untuk melarang mereka supaya tidak berkeluh kesah, yang mana keluh kesah ini dapat menyebabkan hilangnya pahala yang semestinya mereka dapatkan, wal musabbibi lil wazr, dan menyebabkan mereka mendapatkan dosa. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal
alamin. Wa taqulu a'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Dan juga kita disunahkan untuk mengucapkan kepada orang yang ditinggal atau keluarganya orang yang meninggal, disunahkan untuk mengucapkan a'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Mudah-mudahan engkau mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan kesabaran, ketabahan yang luas, wa ghafara limayyitikum, dan mengampuni dosa-dosa mayyit, orang yang meninggal di dalam keluargamu. Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma hakadha dunya wa hadha masiru kulli hayyin. Sungguhnya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap makhluk hidup itu akan merasakan yang namanya kematian. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Siapa saja bagi seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya bimusibatihi, tentang musibah yang menimpanya atau kematian di dalam salah satu keluarganya, illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan orang tersebut, orang yang bertakziah tadi itu, dengan pakaian yang mulia kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah wa antusyarika ahlal mayyiti fi huznihim fala tatadhahara bil farahi was sururi amamahum. Hendaknya kita juga ikut serta atas kesedihan yang dialami oleh keluarga si mayit. Kita juga dianjurkan untuk berkecimpung dalam bersedih. Kita juga hendaknya harus merasa terpukul atas kewafatan bagi si mayit. Fala tatadhahara bil farahi was sururi amamahum, maka bukanlah termasuk dalam kategori adab, bukan termasuk dalam kategori etika ketika kita menampakkan kesenangan, kegembiraan di hadapan orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang berkabung. Maka kita tidak sesekali dianjurkan di dalam agama untuk bersenang-senang di hadapan orang-orang yang sedang bersedih. Bi antal bisal mala bisal fakhirah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya kita bertakziah kepada keluarganya orang yang meninggal menggunakan pakaian mewah. Au tadhaka au tatabassama au tumaziha ghairak, atau bahkan tertawa, atau bahkan tersenyum, autumaziha ghairak, atau bahkan bercanda di tempat duka, di rumah duka, bercanda dengan orang lain. Maka ketahuilah itu bukanlah termasuk dalam kategori adab, bukan termasuk dalam kategori akhlak yang diajarkan oleh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tatakallama katsiran, juga kita tidak dianjurkan untuk memperbanyak bicara. Au tatahaddatsa an halil mutawaffa ma lam yubtadi bidzalika ahluhu wa aqaribuhu fahina idzin athni alaihi khairan. Kemudian juga jangan berbicara akan hal keadaan orang yang telah meninggal, malam yubtadi bidzalika ahluhu wa aqaribuhu, sebelum yang memulai pembicaraan akan hal tersebut itu adalah keluarga atau kerabat-kerabatnya. Fahina idin maka ketika itu asni alaihi khairan
hendaknya bagi kita untuk memuji orang yang telah wafat akan kebaikan-kebaikan yang telah atau yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kemudian wadhkur mahasina a'malih, kita juga dianjurkan untuk menyebutkan amalan-amalan yang baik, entah itu dalam segi ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan kepada sesama makhluk. Wa iyyaka an tadhkura syai'an min masawihi, dan berhati-hatilah bagi kita untuk jangan sesekali bagi kita menyebutkan keburukan bagi orang yang sudah meninggal. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udzkuru mahasina mautakum, sebutkan, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Wa kuffu an masawihim, dan diamlah atas kejelekan-kejelekan yang pernah mereka lakukan. Wa tustahabbut ta'ziyatu, maka dari hadis ini kita juga mendapatkan bahwasanya ketika kita mendapati ada orang yang meninggal, maka yang kita sebutkan, yang dianjurkan bagi kita adalah menyebutkan kebaikannya dan melupakan segala keburukannya. Wa tustahabbut ta'ziyatu qabla dafni wa ba'dahu, juga kita dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk bertakziah, entah itu sebelum dikuburkan mayit tersebut atau setelah dikuburkan. Wa tukrahu ba'da thalathati ayyamin, dan dimakruhkan untuk bertakziah kepada keluarga orang yang meninggal ketika setelah berjalan 3 hari setelah dimakamkan seorang mayit tadi itu. Li'annaha tujaddidul huzun, karena itu dapat menimbulkan kesedihan yang baru. Illa idza kana al-mu'zi awil mu'azza ghaiban fa innaha tamtaddu ila kudumihi, kecuali apabila orang yang bertakziah atau orang yang ditakziahi ghaiban itu tidak ada atau sedang berada di luar kota, fa innaha tamtaddu ila kudumihi, maka itu kesunahannya akan terus berlangsung sampai salah seorang dari mereka itu datang di tempatnya. Wa alaika an tusa'ida ahlal mayyiti bihasabi istita'atika. Kemudian pada nomor yang terakhir di sini ada dikatakan hendaknya bagi kita untuk membantu ahlal mayyit, keluarga orang yang meninggal, keluarga orang yang sudah wafat, bihasab istita'atik, semampu kita, sekuat kita, sekuat tenaga kita. Wa antahrisu ala huduris salati alaihi wa tashyi'i janazatihi, dan hendaknya bagi kita untuk selalu berusaha agar dapat menghadiri sholat mayit bagi orang yang meninggal tadi, wa tashyi'i janazatihi, dan dapat mengantarkan jenazahnya. Fa inna dzalika min huquqil muslimina ba'dihim ala ba'd, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk hak-haknya orang muslim dari orang muslim yang lain. Walahu fadlun azim, dan perbuatan tersebut itu termasuk memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri suatu jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai jenazahnya itu disolati, falahu qiratun, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta nudfana lahu, hatta nudqana lahu, nudqana atau yudfana, falahu qiratan, dan barang siapa yang menghadiri suatu jenazah sampai jenazah tersebut dikebumikan, falahu qiratan, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Qila wa mal qiratan, ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu 2 qirat ya Rasulullah?
qala mithlul jabalainil azimain. Ya, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 qiraat itu sama halnya dengan 2 gunung yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan juga ini termasuk motivasi bagi kita yang asalnya kita bermalas-malasan, berenggan-engganan untuk menghadiri takziah atau bertakziah kepada tetangga atau kerabat-kerabat kita. Setelah kita mempelajari akan keutamaan-keutamaannya yang telah kita pelajari pada video kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri hidup kita diakhiri hidup kita dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.